Kisah Apandi, pria kaya, yang bekerja di perusahaannya sendiri, putra dari pemilik PT Mangolean Group, yang memiliki 17 cabang perusahaan, yang menyamar jadi office boy. Kekasihku, karyawanku, episode 253. Loh, ini beneran seorang office boy yang memesan bungaku, tapi kok di toko tadi sepertinya seorang pemimpin perusahaan. Kok beliau mau-maunya ya memesankan bunga hanya untuk seseorang yang berseragam office boy, kata gadis pengantar bunga yang berbicara di dalam hatinya. Kemudian security itu berkata, "Ini Mbak, ini orang yang Mbak cari." "Oh, ini ya, maaf Mas, ini beneran Mas Apandi kan?" tanya gadis pengantar bunga untuk memastikan kembali bahwa pemesan bunga itu adalah Apandi. "Iya benar, saya sendiri yang bernama Apandi," jawab Apandi sambil melihati bingkisan bunga yang dibawa gadis tersebut. "Maaf ya Mas, sebelumnya, karena tadi saya mematikan teleponnya di saat Mas Apandi memesan bunga ini," kata gadis pengantar bunga. "Iya tidak apa-apa," saut Apandi. "Oh ya Mas, tadi saya didatangi seseorang. Sepertinya beliau itu dilihat dari pakaiannya seperti pemimpin perusahaan. Kok beliau sendiri yang datang ke toko kami untuk memesankan bunga ini untuk Mas Apandi," kata gadis pengantar bunga. Dirasanya sangat aneh sekali bila seorang pemimpin perusahaan mau memesankan bunga untuk seorang office boy. Pikiran Yudi pun langsung traveling sambil melihat ke arah Apandi. Dia pun punya 1000 tanya untuk Apandi perihal Pak Pajri kemarin, dan sekarang ditambah lagi Pak Henry yang seorang pemimpin perusahaan mau memesankan bunga untuk Apandi. Lalu Apandi pun langsung menyahutinya, "Oh, itu, iya. Kebetulan beberapa hari terakhir, saya sudah membongkar sebuah kasus besar di perusahaan cabang, sehingga saya dapat hadiah dari beliau. Namun, saya menolak hadiah itu, dan saya pun terus-menerus dipaksa untuk menerima sebuah hadiah. Akhirnya, saya pun meminta hadiah bunga. Itu sebabnya Pak Henry, pemimpin perusahaan ini, mau datang sendiri ke toko Mbaknya. Karena semua itu tanda terima kasih beliau kepada saya," kata Apandi yang menjelaskannya sambil tersenyum ke arah gadis pengantar bunga. "Oh, seperti itu ceritanya," kata gadis pengantar bunga. "Iya Mbak, kalau tiba-tiba beliau membelikan saya bunga secara gratis, semua itu tidak mungkin, apalagi beliau seorang pemimpin perusahaan besar," kata Apandi. "Iya sih," saut gadis pengantar bunga sambil melihat ke arah Apandi. Begitu juga Apandi, dia pun melihat ke arah gadis pengantar bunga. Tidak lama kemudian, gadis pengantar bunga pun memberikan pesanannya. "Mas, ini pesanan bunganya. Semoga puas dengan pelayanan kami," kata gadis pengantar bunga. Apandi pun langsung menerima bunga tersebut sambil tersenyum. Apandi langsung berkata, "Terima kasih ya, bunganya bagus dan indah. Apalagi, bunga ini masih segar dan harum." "Iya dong Mas, kami menjual bunga yang masih segar dan harum mewangi," kata gadis pengantar bunga. Kemudian dia pun izin pamit, karena pesanan yang dipesan oleh Apandi sudah ada di tangannya, sehingga dia pun harus pamit untuk meninggalkan perusahaan tersebut. "Ya sudah Mas, karena pesanan Mas Apandi sudah tiba dan sudah berada di tangan pemiliknya, itu artinya tugas saya pun sudah selesai, dan saya harus pamit karena masih banyak pekerjaan lain yang harus saya selesaikan." "Iya silahkan Mbak, sekali lagi terima kasih banyak sudah mengantarkan bunga saya sampai ke tangan saya langsung," kata Apandi. "Iya, sama-sama Mas. Semoga suka dengan paket yang saya antar ini." Selepas berbicara panjang kali lebar, gadis pengantar bunga pun pergi meninggalkan tempat Apandi. Dia keluar bersama security. Setibanya di pintu keluar, gadis itu pun mengucapkan terima kasih banyak kepada security yang sudah mengantarnya ke pemilik bunga. "Terima kasih Mas, sudah mau mengantar saya
ke dalam perusahaan ini. Iya, sama-sama, kata security. Selepas itu, gadis pengantar bunga pun meninggalkannya. Seperginya gadis tersebut, security itu geleng-geleng kepala saja, karena baru pertama kali ini dia melihat seorang gadis yang sangat cantik sekali. Sementara Apandi bersama teman-temannya, dia saat ini sedang menyiapkan sebuah kejutan untuk Viana. Kamu gak salah Pan, kalau bunga ini untuk Mbak Viana? Tanya Yudi. Iya Pan, kamu gak ngelindurkan, kata Hendra. Tidak kok, saya tidak salah, dan juga tidak sedang ngelindur. Ini semua aku siapkan untuk Mbak Viana, jawab Apandi. Yudi dan Hendra pun hanya bisa geleng-geleng kepala saja, karena menurutnya Apandi ini sudah keterlaluan. Masa seorang office boy mau ngasih bunga kepada atasannya, sebab mereka tidak tahu kalau Apandi dan Viana saat ini sudah berpacaran. Namun, demi seorang sahabat, mereka berdua pun hanya bisa membantu dan mendukung apa yang akan dilakukan oleh Apandi. Makanan, teh manis, dan bunga pun sudah mereka siapkan. Hendra membawa makanan, teh manis dibawa oleh Yudi. Sementara Apandi, dia membawa bunga yang barusan dipesannya. Setibanya di ruangan, di tempat tersebut, ada Ibu Rani, dan juga Siska saja. Apandi pun jadi terdiam dan membisu. Ketika di tempat tersebut tidak ada Viana, dia lupa bahwa beberapa hari lalu Viana sudah naik jabatan, karena dia saat ini menduduki jabatan Ibu Rani. Sementara Ibu Rani diturunkan dari jabatannya, menggantikan posisi Viana saat ini, karena Ibu Rani ketahuan saat mau membobol dokumen rahasia perusahaan, sehingga dia kena punishment. Sementara Siska, dia menjadi GR. Dia mengira kalau Apandi ini akan menembak dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.